Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Berarti ada sifat fisiknya Allah. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati tanpa terkecuali, ada hal yang harus kita ketahui. Sebanyak apapun kebaikan yang telah kita lakukan, sebanyak apapun amal ibadah yang telah kita kerjakan, namun apabila akidah atau keyakinan yang kita miliki tentang Allah itu salah, itu bermasalah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab itulah kami akan mencoba untuk meluruskan akidah dari teman-teman yang katanya sebagai pengikut ulama salaf, sehingga mereka menyematkan dirinya sebagai salafi. Namun nyatanya akidah atau keyakinan yang mereka miliki tentang Allah sangat bermasalah, bahkan sama sekali tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Mereka meyakini Allah memiliki sifat fisik, namun mereka masih saja mengaku sebagai pengikut ulama salaf, padahal keyakinan yang semacam itu sangat ditentang keras oleh para ulama-ulama salaf. Mereka sangat berani sekali mengatakan bahwa Allah itu punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, dan lain sebagainya. Tapi wajah Allah, tangan Allah, ataupun kakinya Allah itu tidak sama dengan tangan, tidak sama dengan wajah, maupun tidak sama dengan kakinya manusia. Sungguh ucapan yang semacam ini sama halnya dengan orang yang berkata manusia itu punya kaki, monyet juga punya kaki. Namun kaki manusia dengan kakinya monyet sangat jauh berbeda, tidak sama. Begitulah gambaran dari akidah atau keyakinan orang-orang salafi wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah kami di sini akan membacakan keterangan yang telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat pada juz ketiga halaman 19, terbitan Daru Ihya'i Turath Al-Arabi. Imam An-Nawawi berkata, "I'lam anna li ahlil ilmi fi ahadithis sifati wa ayatis sifati qaulaini." Ketahuilah sesungguhnya para ulama di dalam menyikapi hadis-hadis sifat maupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua pendapat. Ahaduhuma wa huwa madhabu mu'dhamis salafi au kullihim annahu la yutakallamu fi ma'naha bal yaquluna yajibu alaina an nu'mina biha wa na'taqida laha ma'nan yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi ma'atiqadinal jazimi annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa annahu munazzahun 'anit tajassumi wal intiqali wat tahayyuzi fi jihatin wa an sa'iri sifatil makhluqi. Pendapat yang pertama, yang mana ini merupakan mazhabnya mayoritas ulama salaf, bahkan bisa dikatakan au kullihim atau seluruh ulama salaf, mengatakan bahwa annahu la yutakallamu fi ma'naha. Ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis tentang sifat kita tidak perlu membicarakan tentang maksudnya, tentang maknanya. Bal yaquluna yajibu alaina an nu'mina biha wa na'taqida laha ma'nan yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Bahkan mereka berkata, wajib bagi kita semua untuk mengimaninya, dan wajib bagi kita meyakini bahwa hadis-hadis tentang sifat maupun ayat-ayat tentang sifat itu memiliki makna yang patut dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'atiqadinal jazimi annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Namun ingat, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, sesuatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa annahu munazzahun anit tajassumi, wa annahu munazzahun anit tajassumi, dan sungguh Allah itu harus disucikan dari tajassum, dari fisik. Jangan sekali-kali mengatakan Allah berfisik, Allah punya kaki, ini sifat fisiknya Allah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik.
wa annahu munazzahun anit tajassumi. Sungguh Allah itu harus disucikan dari tajassum, dari sifat fisik, wal intiqali, dan Allah harus disucikan dari intiqal, pindah tempat, dari atas turun ke bawah atau dari bawah naik ke atas. Tidak boleh seperti itu. Wa tahayyuzi fi jihatin, dan Allah itu harus disucikan dari berada di sebuah arah. Allah tidak berarah. Wa ansairi sifatil makhluqi, dan Allah harus disucikan dari semua sifat-sifat makhluk. Wa hadzal qawlu huwa madhhabu jama'atin minal mutakallimina wa ikhtarahu jama'atun min muhaqqiqihim wa huwa aslamu. Dan pendapat ini merupakan pendapatnya madhab jamaah dari ulama-ulama ahli kalam, dan pendapat ini juga dipilih oleh sekelompok ulama-ulama ahli kalam dari kalangan muhakkik mereka. Wa huwa aslamu, dan pendapat ini lebih selamat. Apa artinya? Pendapat pertama ini menyatakan jika ada ayat ataupun hadis yang seolah-olah memberi kesan Allah itu serupa dengan makhluk, maka kita tidak perlu untuk membicarakan maksudnya, tetapi tetap ada keyakinan Allah itu tidak berjisim. Ingat ini ya, Allah tidak berfisik. Allah itu harus disucikan dari semua sifat-sifat makhluk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama ini wahwa aslamu, lebih selamat. Wal qaulu tsani wa huwa madhhabu mu'dhamil mutakallimina annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha ala hasabi mawaqi'iha. Pendapat yang kedua, yang mana pendapat ini merupakan mazhabnya mayoritas ahli kalam, bahwa ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah itu harus ditakwil ala ma yaliqu biha ala hasabi mawaqiha, harus ditakwil sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Wa inna ma yasuhu ta'wiluha liman kana min ahlihi. Tetapi ingat, yang boleh mentakwil hanyalah orang yang memang punya ilmunya, memang ahlinya, bi ayyakuna arifan bilisanil arabi. Contoh, dia memang arif, dia memang pakar dalam lisanul arab, bahasa Arab dia ngerti. Wa qawaidil usuli, dia ngerti qawaidul usul. Wal furu' dzariyadatin fil ilmi, sekaligus sudah memiliki kredibilitas dalam masalah ilmu pengetahuan. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Di dalam halaman yang lain, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat pada juz ke-16 halaman 165 sampai 166, terbitan Darul Ihya'i Turath Al-Arabi. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha khalaqa Adama ala suratihi fahuwa min ahadithis sifati wa qad sabaqa fi kitabil imani bayanu hukmiha wadihan wa mabsutan. Adapun sabda Nabi yang berbunyi sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya, itu merupakan bagian dari beberapa hadis tentang sifat, sedangkan penjelasannya sudah berlalu dalam kitabil iman secara jelas dan panjang lebar. Wa anna minal ulama'i man yumsiku an ta'wiliha wa yaqulu nu'minu bi annaha haqqun wa anna zahiraha ghairu muradin wa laha ma'nan yaliqu biha wa hadha madhhabu jumhuris salafi wa huwa ahwatu wa aslamu. Sebagian ulama ada yang enggan atau menahan diri untuk mentakwil hadis-hadis ataupun ayat suci Al-Quran tentang masalah sifat, dan mereka berkata, kami mengimani bahwa hal tersebut adalah kebenaran, namun yang dimaksud bukanlah zahir hadis tersebut, dalam artian kita jangan sampai mengamalkan zahirnya teks hadis tentang masalah sifat. Ingat ini ya, wa anna zahiraha ghairu muradin. Ya, contoh ada yadullahi, jangan sampai diartikan, diterjemah atau dipahami tangan Allah. Tangan Allah benar secara hakiki, itu gak boleh. Walaha ma'nan yaliqu biha, dan ayat maupun hadis-hadis tentang masalah itu memiliki makna atau maksud yang patut. Wa hadza madhhabu jumhuris salafi wa huwa ahwatu wa aslamu, dan ini merupakan mazhab jumhur salaf, dan ini pendapat yang lebih berhati-hati dan lebih selamat. Wa tsani annaha tuta'awwalu ala hasabi ma yaliqu bi tanzihillahi ta'ala
wa annahu laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa hadis-hadis atau ayat suci Al-Qur'an yang semacam itu harus ditakwil sesuai dengan takwil yang sekiranya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Qala al-Maziri hadzal haditsu bihadzal lafzi tsabitun. Imam Al-Maziri berkata, redaksi hadis ini yaitu innallaha khalaqa adama ala suratihi, sungguh Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya, ini redaksinya memang benar adanya. Wa rawahu ba'duhum innallaha khalaqa adama ala suratir rahmani wa laysa bithabitin inda ahlil ilmi. Sebagian ulama ada yang meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi innallaha khalaqa adama ala suratir rahman, artinya sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuk Allah yaitu Ar-Rahman. Namun redaksi hadis yang semacam ini yaitu innallaha khalaqa adama ala suratir rahman, menurut para ulama ini tidak benar. Wa ka'anna man naqalahu rawahu bil ma'na alladzi waqa'a lahu wa gharita fi dzalika. Seakan-akan ulama yang meriwayatkan hadis tersebut menukil hadis itu dengan maknanya yang ia pahami sendiri, padahal dia sebenarnya keliru di dalam masalah tersebut. Qala al-Maziri wa qad ghalita Ibnu Qutaibah fi hadzal hadis fa ajrahu ala zahirihi wa qala lillahi ta'ala suratun la kassuari wa hadha alladhi qalahu zahirul fasadi li anna surata tufidu tarkiba wa kullu murakkabin muhdathun wallahu ta'ala laisa bimuhdathin falaysa huwa murakkaban falaysa musawwaran. Imam Al-Maziri berkata, Ibnu Qutaibah telah melakukan kekeliruan atau kesalahan tentang masalah hadis ini. Dia memberlakukan hadis secara zahirnya. Kemudian Ibnu Qutaibah itu berkata, Allah memiliki bentuk, Allah punya surah, Allah punya bentuk, tetapi bentuknya tidak seperti bentuk-bentuk yang lain. Wa hadzal ladzi qalahu zahirul fasadi. Sungguh ucapan Ibnu Qutaibah ini merupakan kerusakan yang sangat fatal sekali. Li anna surata tufidu tarkibah, sebab kata surah, kata bentuk itu nanti akan mengandung faidah ada sebuah susunan, ada tarkib. Jadi bentuk itu ada tarkib, ada susunan, ininya, itulah. Hati-hati. Dan setiap yang tersusun itu jelas merupakan hal yang baru, sementara Allah itu bukanlah hal baru, sehingga Allah tidak mungkin murakkab, Allah tidak mungkin tersusun, falaisa musawwaran, sehingga secara otomatis Allah tidak mungkin berbentuk. Qala wa hadza ka qaulil mujassimati jismun la kal ajsami. Bahkan Imam Al-Maziri menyatakan pandangan daripada Ibnu Qutaibah tersebut yang mengatakan Allah punya bentuk tetapi bentuknya tidak seperti bentuk-bentuk yang lain, ini persis seperti ucapan kaum mujassimah, kaum yang menjisimkan Allah. Kata kaum mujassimah itu, dia berkata jismun la kal ajsam, Allah itu jisim, Allah itu bentuk, Allah itu fisik, tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Ini persis ucapan kaum mujassimah. Kenapa begitu? Sebab kaum mujassimah itu ketika mereka mengetahui pendapat ahli sunnah yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu syai'un la kal asya'i, sesuatu tetapi tidak seperti sesuatu apapun. Nah, mereka itu kaum mujassimah ingin membantah atau menolak pendapat yang menyatakan begitu. Ini pendapatnya di sunnah, syai'un la kal asya'i. Mereka tolak ucapan seperti ini. Kemudian akhirnya mujassimah menyatakan jismun la kal ajsami, Allah itu jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Padahal wal farqu anna lafdhu syai'in la yufidul hudutsa wa la yatadammanu ma yaqtadihi. Wa amma jismun wa suratun fayatadammanani ta'lifa wa tarkibah. Sangat jauh berbeda antara lafaz syai' dengan jismun maupun suratun. Kalau lafaz syai' itu tidak mengandung unsur hal-hal yang baru, tidak ada di dalam lafaz syai' itu yang menunjukkan hudus, enggak ada. Ini berbeda dengan lafaz jismun dan suratun, jisim maupun bentuk.
Kalau lafaz jismun dan bentuk atau surah itu jelas ada unsur tarkib, nanti ada sebuah susunan bentuk. Ini menunjukkan wadzalika dalilul hudus. Maka kata jisim, kata surah, kata fisik menunjukkan berarti baru, sementara Allah itu tidak baru. Qala al-ajabu min ibni Qutaibah fi qawlihi suratun la kassuwari ma'a anna zahiral hadithi ala ra'ihi yaqtadi khalqa adam ala suratihi fasuratani ala ra'ihi sawaun fa idza qala la kassuwari tanaqadha qawluhu. Bahkan Imam Al-Maziri berkata, yang mengherankan daripada Ibnu Qutaibah itu ketika dia berkata suratun la kassuwari, Allah itu surah, Allah itu bentuk, la kassuwari, tetapi tidak seperti bentuk-bentuk yang lain, padahal ma'a anna zahiral hadithi ala ra'ihi yaqtadi khalqa adam ala suratihi, padahal zahir hadis itu di dalam pandangan Ibnu Qutaibah penciptaan Adam itu kan dalam bentuknya Allah, sehingga fasuratani ala ra'ihi sawaun, seharusnya dua bentuk itu dalam pandangan Ibnu Qutaibah ya seharusnya sama, sehingga faidza qala la kassuwari tanaqadha qawluhu. Maka apabila Ibnu Qutaibah kok masih berkata la kassuwari tetapi tidak seperti bentuk-bentuk yang lain, maka ucapan yang semacam ini, ucapan Ibnu Qutaibah ini tanakut atau kontradiksi. Di manakah letak kontradiksi daripada ucapan Imam Ibnu Qutaibah? Begini, Ibnu Qutaibah itu kan berkata Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya atau seperti bentuknya Allah. Tetapi di sisi yang lain Ibnu Qutaibah menyatakan la kassuwari, tapi bentuknya Allah tidak seperti bentuk-bentuk yang lain. Loh, kok bisa? Satu sisi dia ngomong Allah ciptakan Nabi Adam dalam bentuknya Allah, tapi dia juga berkata bentuk Allah berbeda dengan bentuk apapun. Ini kan jelas tanakut, ucapan yang kontradiksi. Ya sama halnya dengan begini lah teman-teman ya. Orang itu sama dengan orang ini, tetapi orang ini tidak sama dengan siapapun. Ini kan persis Allah ciptakan Nabi Adam dalam bentuknya Allah, tetapi bentuk Allah berbeda dengan bentuk siapapun. Kok bisa gini ucapan ini? Makanya ini ucapan yang tanakut, yang kontradiksi. Wa yuqalu lahu aidon in aratta bi qaulika suratun la kassuwari annahu laisa bi muallafin wala murakkabin falaisa bi suratin haqiqatin. Dan dikatakan untuk membantah pernyataan Imam Ibnu Qutaibah tersebut begini, apabila yang kau maksud dengan ucapanmu suratun la kassuwari bentuk tetapi tidak seperti bentuk-bentuk apapun, annahu laisa bi muallafin wala murakkabin, maksudnya bentuk Allah itu tanpa murakkab, tanpa muallaf, tanpa murakkab, tanpa tersusun, maka falaisa bi suratin haqiqatin, berarti yang kamu maksud itu laisa bi suratin haqiqatin, itu bukan bentuk atau surah secara hakikat. Sebab itu walaisat al-lafzatu ala zahiriha, berarti kamu pada saat itu tidak memberlakukan zahir lafaz surah. Wahina idzin yakunu muwafiqon alaftiqorihi ila ta'wili. Kalau seperti itu yang dimaksud, dalam artian dia tidak memberlakukan zahir lafaz surah, zahir lafaz bentuk, maka sebenarnya dia itu cenderung untuk butuh kepada takwil. Kenapa nggak langsung ngomong gue takwil aja begitu ya? Daripada ngomong suratul la kassuwari bentuk tapi tidak seperti bentuk-bentuk yang lain. Ternyata yang dimaksud bukan muallaf, bukan murakkab. Lah kan berarti kamu itu tidak bertujuan menggunakan lafaz surah secara zahir, secara hakikat. Itu namanya takwil. Kenapa nggak ngomong takwil aja? Begitu ya. Ya sama dengan teman-teman daripada Wahabi itu atau Salafi yang ngomong berfisik tapi fisiknya tidak seperti yang lain, seumpama punya sifat fisik tapi tidak seperti fisik-fisik yang lain. Itu kan menunjukkan mereka tidak memberlakukan lafaz atau kalimat fisik secara hakikat.
Dan kalau itu yang terjadi, berarti mereka sebenarnya mentakwil. Itulah hakikat takwil, menyelewengkan dari makna zahir. Itu takwil namanya. Ya, walaupun orang-orang Wahabi tidak mau mengakui bahwa itu takwil, tapi bagi orang yang memang mengerti, bagi orang yang memang paham hakikat takwil, itu namanya takwil. Sebab takwil itu adalah tidak memberlakukan zahirnya lafaz. Diselewengkan, makna aslinya begini, kemudian itu tidak dipakai lagi makna aslinya, makna zahirnya tidak dipakai lagi. Itu namanya takwil. Ya walaupun gengsi sih mungkin mau mengakui takwil karena sudah terlanjur mencemooh, menghina, atau bahkan mungkin menyesat-nyesatkan takwil. Ternyata dirinya juga masuk dalam kategori takwil. Dan perlu diingat, selalu dicatat, ulama-ulama salaf itu tidak ada yang membenarkan orang yang berkata Allah berjisim, Allah berfisik. Itu akidah yang sangat ngawur sekali. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Kami sampaikan semua ini karena kami sayang kepada umat Islam. Tidak ada unsur kebencian dalam diri kami kepada siapapun. Kami hanya ingin mengingatkan sebab ini tentang akidah. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.